Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Masih dalam pokok bahasan aritmatika sosial ya. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bunga dan pajak. Bunga yang akan kita pelajari hari ini bukan bunga yang ada di taman seperti gambar pada PPT hari ini ya, tapi bunga dalam bentuk uang. Ya, bunga dan pajak. Bunga itu apa sih? Nah, kalau di matematika, bunga itu adalah tambahan uang. Tambahan ini bisa berupa sesuatu yang kita bayar atau sesuatu yang kita terima, ya. Pokoknya tambahan uang aja, ya. Bisa diberikan dari sebuah lembaga, institusi, bahkan sering kita jumpai bank, ya. Bank sering memberikan bunga. Nah, biasanya nih bank ngasih bunga ya, karena jika kita menyimpan uang di bank, maka kita akan mendapat sejumlah uang tambahan yang disebut dengan bunga. Biasanya dihitung sebulan sekali. Dalam beberapa kasus, bunga di bank itu biasanya 3%, 4%, 2%, tergantung kesepakatan ya. Nah, ada yang kedua juga jika kita meminjam uang di bank, maka uang yang harus kita bayar itu harus lebih. Ya, ditambah dengan bunganya karena itu dikenakan bunga. Jadi itu bisa ya dalam dua kasus. Bisa kita meminjam bayar bunga atau menyimpan kita menerima bunga. Oke. Contoh. Untuk memperbaiki kamar rumahnya, Pak Slamet meminjam uang di bank sebesar Rp1.500.000 dengan bunga 15% per tahun. Berapakah uang angsuran yang harus dibayar Pak Slamet setiap bulan? Dari sini kita dapat lihat ya bahwa pinjaman Pak Slamet adalah Rp1.500.000. Dan bunganya, aduh gede ya, bunganya 1 tahun itu 15%. Kita cari dulu 15% dari 1.500.000 itu berapa? Nah, 15% itu adalah 15 per 100 yang kemudian kita kalikan dengan 1.500.000. Seperti biasa, kita coret ya 2 nol di bawah dan 2 nol yang di 1.500.000. Yang tersisa 15 kali 15.000 atau sama dengan 225.000. Ini baru bunganya ya. Ternyata Pak Slamet cuma minjem uang 1.500.000, bunganya 225.000. Ya, lumayan gede ya. Jadi angsuran setiap bulannya gimana? Kita jumlahkan dulu nih pinjaman yang dipinjam oleh Pak Slamet tadi 1.500.000 dan bunganya 225.000. Karena harus diangsur setiap bulan, 1 tahun itu ada 12 bulan, maka harus dibagi 12. Yang hasilnya adalah 1.725.000 dibagi 12. Yaitu 143.750. Wow! Jadi dengan meminjam uang 1.500.000, Pak Slamet harus mengangsurkan atau membayarkan uang sebesar 143.750 setiap bulan selama 1 tahun. Betul. Oke. Apakah keputusan Pak Slamet untuk meminjam uang itu untung atau rugi? Ya, jelas rugi ya. Jadi kalau kita hitung 143.750 dikali 12 itu ya hasilnya 1.725.000. Padahal Pak Slamet tadi minjemnya cuma 1.500.000. Ya, itu karena ada biaya-biayanya gitu. Jadi Pak Slamet mengalami kerugian jika meminjam uang di bank. Lebih baik jangan meminjam uang karena itu riba. Betul sekali. Oke, sekarang lanjut ke dividen atau bagi hasil.
Konsepnya sama ya. Nah, kalau ini lebih kepada sebuah investasi di perusahaan, misalnya kamu punya uang nih, lalu kamu menaruh uang kamu di sebuah usaha, usaha orang lain kah, atau usaha sendiri. Maka keuntungan yang diterima oleh usaha tersebut kamu akan dapatkan dengan nama imbalan hasil. Imbalan hasil itu bisa berupa dividen atau pembagian atau return yang diberikan per tahun, per 6 bulan, per 3 bulan, atau per bulan dalam bentuk persen yang kemudian dikalikan. Ya, untuk lebih jelasnya kita coba lihat contoh return investasi. Ya, Marsha menginvestasikan uangnya di pasar uang sebesar 35 juta rupiah. Jadi Marsha punya uang nih 35 juta rupiah. Dengan return atau pengembalian bagi hasil sebesar 8% per tahun. Jika Marsha ingin mengambil uang tersebut setelah 3 tahun, berapa uang yang diterima Marsha? Oke. Nah, uang Marsha tadi kan 35 juta. Return 1 tahunnya adalah kita tinggal kalikan 8% dikali 35 juta. 8 per 100 dikali 35 juta. Seperti biasa kita coret ya. 20 di bawah dan 20 di 35 juta. Yang hasilnya 2.800.000 rupiah. Itu adalah uang yang diterima Marsha selama 1 tahun. Ya, keuntungan karena Marsha sudah menaruh atau menginvestasikan uangnya sebesar 35 juta. Itu baru 1 tahun. Bagaimana dengan 3 tahun? Kita tinggal kalikan 3. 3 dikali 2.800.000 yang hasilnya 8.400.000 rupiah. Ternyata jika Marsha menginvestasikan uangnya sebesar 35 juta dalam 3 tahun, Marsha dapat keuntungan 8.400.000. Ya, jadi kalau dalam 3 tahun Marsha ingin mengambil kembali uangnya, uang yang diterima Marsha adalah 43.400.000. Nah, sama ya konsepnya ya. Sama dengan persen tadi penambahan ya, bunga. Ini lebih semoga kalian lebih mengerti ya. Selanjutnya adalah pajak. Pajak tuh apa sih? Pajak. Oke. Pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita diwajibkan untuk membayar pajak. Untuk apa? Ke siapa? Ya, pajak itu kita bayarkan kepada negara untuk dikelola oleh negara supaya bisa memakmurkan negara. Nanti dikelola uang-uang pajak yang kalian berikan itu, lalu nanti produknya itu nanti pembuatan jembatan ya, pembenaran jalanan raya yang berlobang, itu dari uang pajak. Fasilitas umum itu dari uang pajak, ya. Ada jenis-jenis pajak. Yang pertama ada PPH atau pajak penghasilan. Di sini nanti saya hanya akan memberikan 3 contoh pajak yang sering dijumpai ya untuk kalian. Nah, setiap orang yang sudah memiliki gaji atau penghasilan itu harus membayar pajak. Coba tanya ke orang tua kalian, apakah orang tua kalian sudah membayar pajak karena sudah memiliki gaji? Nah, nanti kalian tanya ya. Nah, terus ada juga PPN, pajak penambahan nilai. Biasanya ditemui saat membeli sebuah barang atau makanan. Kalian pasti pernah deh makan di restoran ya. Nanti di bawah
ada PPN 10% ya. Itu pajak penambahan nilai wajib ya. Terus ada yang ketiga adalah PBB, pajak bumi bangunan. Pajak untuk kepemilikan bangunan atau lahan. Jadi jangan salah sangka, rumah yang kalian tempati sekarang itu dibayar tiap tahunnya untuk bisa berdiri dengan membayar pajak. Ya, rumah kalian itu pasti ada pembayaran pajaknya. Coba deh nanti tanya sama orang tua ya. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh. Pak Dudung membeli sebuah mobil di dealer dengan harga 350 juta rupiah. Waduh, Pak Dudung kaya juga ya. Nah, dikenakan pajak PPN karena tadi Pak Dudung membeli barang sebesar 10%. Berapa rupiah harga yang harus dibayar oleh Pak Dudung? Mudah ya, kita cari dulu besar PPN-nya. 10% dikali dengan 350 juta. Ya, 10 per 100 dikali 350 juta. Yang hasilnya 35 juta. Jadi, Pak Dudung harus membayar sebesar 350 juta ditambah 35 juta, sama dengan 385 juta rupiah. Begitu ya. Jadi, kalian kalau membeli barang misalnya ya, besok mau beli mobil, ditanya dulu, ini udah termasuk pajak belum? Gitu. Atau kalian mendapatkan hadiah, rejeki dari menang lomba gitu. Ditanya, ini sudah dipotong pajak belum? Ya kan? Kalian suka dengar kan di TV-TV kalau ada kuis-kuis. Jangan lupa dipotong pajak. Nah, itu harus dipotong pajaknya. Biasanya 10%. Oke, sampai di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.